Saudara, dapur umum bagi pengungsi warga yang terdampak kebakaran kilang PT Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digenangi banjir. Akibatnya aktivitas memasak bagi para pengungsi di Gor Perumahan Bumi Patra terganggu. Dapur umum di tempat pengungsian warga terdampak ledakan dan kebakaran kilang PT Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat terendam banjir Selasa pagi. Air setinggi 15 hingga 20 cm merendam bukan hanya area dapur umum, tetapi juga area depan sebagai akses menuju gedung. Banjir ini mengakibatkan aktivitas memasak untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para pengungsi di Gor Komplek Perumahan Bumi Patra terganggu. Makanan bagi para pengungsi pun sempat terlambat disalurkan. Pengungsiannya gimana sih? Ya nggak tahu, soalnya kan baru kemarin saya kesini. Waktu hari pertamanya kan di Pendopo. Kalau di Pendopo mah jam segini udah 3 kali. Kalau jam 3 kali? Iya, jam segini tuh Mas. Terus kue untuk anak-anak, susu, biskuit, pampers. Ini juga udah dikasih tadi malam pampers tuh untuk anak-anak tuh. Udah itu. Sekarangnya belum. Petugas dapur umum telah berupaya untuk mengolah makanan bagi para pengungsi, namun air yang menggenangi area dapur umum membuat proses memasak jauh lebih lambat. Jelas terganggu, Pak. Kami dari semalam masak menyiapkan untuk 1.500 bungkus. Sementara kalau kita lihat untuk kondisi yang begini, kita juga merasa terganggu. Kompor kita nggak sepenuhnya bisa full untuk masak. Untuk masalah nyincang-nyincang alat-alat bumbu-bumbu dapur itu semuanya terganggu. Apalagi kita dari semalam diguyur hujan. Ratusan warga terdampak ledakan tangki kilang minyak Pertamina berada di pengungsian Gor Perumahan Bumi Patra. Warga masih belum bisa kembali ke rumah mereka karena api di kilang minyak belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Ferlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan kondisi di pengungsian Gor Perumahan Bumi Patra, Indramayu, Jawa Barat, telah bergabung dengan kami PLT Kepala Pelaksana BPBD Indramayu, Bapak Dodi Dwi Endrayani. Dan saat ini kami masih berusaha untuk menghubungi Pak Dodi selaku PLT Kepala Pelaksana BPBD Indramayu. Selamat siang, Pak Dodi. Outframe. Pak Dodi, bisa mendengarkan suara saya, Pak? Ada Adistia di studio, Pak. Siap. Pak, nanti lihatnya ke sini, Pak. Ya. Pak Dodi, bisa mendengar suara saya, Pak? Siap, mendengar. Oke, Pak Dodi, ini kan kondisi di pengungsian terendam banjir, Pak. Lantas apa upaya yang dilakukan oleh BPBD agar memastikan bagaimana antisipasinya, agar memastikan makanan yang diberikan kepada para pengungsi ini tidak terlambat atau bisa tepat waktu, begitu, Pak? Ya, terima kasih. Untuk kondisi saat ini memang curah hujan agak tinggi. Nah, kemudian lokasi di Indramayu ini kemungkinan dari drainasenya yang kurang baik gitu kan, sehingga ada genangan air. Nah, semalam itu di lokasi BP ini pun banjir gitu kan. Dapur umum kami ini tergenang air, jadi agak kesulitan untuk mulai memasak gitu kan untuk kebutuhan pengungsi yang ada di sini gitu tuh. Nah, adapun solusinya terus kami upayakan karena untuk pengungsi jangan sampai ada kekurangan lah atau bahan persediaan, karena selain makan berat itu kan ada makanan-makanan yang ringan, yang siap saji seperti Indomie atau pop mie gitu kan. Artinya dengan memasak air aja ada cepat untuk dibagikan gitu tuh. Dan syukur alhamdulillah tadi pagi pun banyak dari sumbangan-sumbangan yang makanan dari warga yang tidak mau disebutkan namanya, kemudian dibagikan. Ada makanan kayak lontong sama ikannya, kemudian bubur gitu.
Nah, sebetulnya warga pengungsi itu sudah dipenuhi, walaupun kalau sempat ditanya sih tadi oleh Pak Wakil Gubernur, Bapak UU, gimana udah pada sarapan belum? Belum. Padahal mereka udah kasih bubur, udah sarapan apa Indomie, oh rupanya belum makan. Sarapan itu kalau warga pengungsi mungkin yang namanya sarapan itu makan gitu, makan berat, pakai nasi. Kira-kira begitu, ada beda-beda tipis lah gitu tuh. Ada sedikit miskomunikasi gitu tuh. Demikian, Mbak. Ya, artinya untuk kebutuhan makanan bisa dikatakan aman atau cukup, Pak ya? Aman, Sejauh ini. Aman. Oke, Pak Dodi, bagaimana dengan kondisi para pengungsi di sana? Kita tahu kan kondisi para pengungsi ini juga merupakan korban dari kebakaran kilang minyak begitu ya Pak. Sebenarnya sudah diizinkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing, tapi apakah ada penambahan Pak hingga siang hari ini? Oh ya, demikian. Kalau untuk pengungsi saat ini, ya bagi warga yang rumahnya mungkin nggak terlalu, ya sudah agak steril, mungkin bisa kembali ke rumah. Ini kan masalahnya setelah ledakan ini kan ada bau yang menyengatnya ini sebetulnya. Nah, bisa anak-anak kecil atau ibu-ibu itu bisa sampai mutah, katanya begitu. Makanya kalau ibu-ibu dan anak-anak itu masih tetap di sini. Kebanyakan begitu. Yang pulang itu kaum bapak-bapak yang sehat-sehat, kecuali bapak-bapak yang sakit. Ada di sekitar gor ini gitu loh, Bu. Nah, kenapa pulang? Karena menjaga itu rumahnya, barangkali ada penjarahan, ya keamanan lah intinya begitu. Jadi kadang-kadang ya mereka juga kalau sudah waktunya siang atau jam sore dia datang ke sini ya untuk sama-sama kan untuk makan atau apa gitu tuh. Demikian. Bu. Berarti total ada berapa Pak jumlah pengungsi yang berada di sana hingga siang hari ini? Kalau data kami yang terakhir yang kami update pertanggal 29 jam 16.30. Jadi seluruhnya itu ditarik di sini semuanya adalah 932 jiwa. Gitu tuh. Itu data-data yang ada yang terakhir yang kami update gitu kan per tanggal 29 Maret jam 16.30. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi, PLT Kepala Pelaksana BPBD Indramayu atas waktunya bersama Kompas TV.